Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 30 dengan tema penetapan manusia sebagai khalifah di bumi, dengan subtema yaitu Allah menerangkan nikmatnya Allah yang jauh lebih besar yang wajib disyukuri oleh semua keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan cara menaati perintah-perintahnya Allah serta menjauhkan diri dari kedurhakaan Allah dan menjauhkan dari kekafiran terhadap Allah. Nikmat tersebut ialah diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa id qala lan nalikane dawuh sapa rabbuka pangeran ira Muhammad lil malaikati marang pira-pira malaikat, ini satuhune ingsun Allah iku ja'ilun dadiake fil ardi ing dalam bumi dadiake khalifah ing gantine. Qalu mangka padha matur sapa malaikat ataj'alu ana ta nitahaken sapa panjenengan fiha ing dalam bumi man ing wong yufsidu kang gawe karusakan sapa man fiha ing dalam bumi wayasfiku lan ngelekaken sapa man menumpahkan adimaa ing pira-pira getih. Wa nahnu kali tawi kula malaikat, katakan dari malaikat iku nusabbihu nucaaken sapa kula bihamdika kalawan puji panjenengan. Wa nuqaddisu lan nucaaken sapa kula laka dateng panjenengan. Qala maka dawuh sapa Allah, ini satemene ingsun Allah iku a'lamu luweh pirsa sapa ingsun ma ing barang la ta'lamun kang ora ngerti sapa sira kabeh para malaikat. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 30 dengan tema penetapan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, definisi malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat gaib. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat beribadah kepada Allah. Di malaikat itu ada namanya dan tugas-tugasnya yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Yang terkenal ada 10 malaikat. Saya kira hafal. Sedang definisi khalifah.
Berarti seorang yang dijadikan pengganti dari yang lain, atau seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang dari yang memberi wewenang. Contoh, sesudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, maka para pengganti Kanjeng Nabi sebagai kepala negara dan pimpinan agama yang disebut khalifah. Lanjut, ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat-malaikatnya bahwa Allah akan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah yang berada di bumi, di planet bumi. Memang planet bumi lah tempat hidupnya hamba Allah, khusus manusia dan jin dan alam semesta. Maka para malaikat bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau mengangkat Nabi Adam menjadi khalifah di bumi ini? Padahal Adam dan keturunannya besok atau kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi." Coba ngilekne darah. Sistem pembunuhan, peperangan, kerusakan. Jadi para malaikat menganggap bahwa diri malaikat itu lebih patut, lebih baik memangku jabatan itu. Mengapa kok Adam, kok gak saya gitu? Sebab alasan malaikat makhluk yang selalu bertasbih, makhluk yang selalu memuji, dan makhluk yang selalu menyucikan Allah. Memang secara akal masuk akal, real. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban para malaikat itu tidak dibenarkan. Allah tidak membenarkan anggapan malaikat-malaikat itu. Allah menjawab, Allah lebih mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, segala yang akan dilakukan Allah adalah berdasarkan pengetahuan hikmahnya Allah yang maha tinggi. Maha tinggi ini yang tidak bisa diukur oleh para malaikat, walaupun tak dapat diketahui oleh para malaikat. Ya, contohnya termasuk pengangkatan Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam di bumi adalah, nah ini harus tahu maksudnya, yaitu kedudukan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan untuk memakmurkan bumi-buminya Allah dan untuk memanfaatkan segala apa yang ada di bumi ini. Ya, untuk beribadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Ini kan sudah dikuatkan dengan firman Allah di surat Shad ayat 26. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau Daud kami jadikan khalifah, penguasa pimpinan di bumi ini. Ini kan ada ceritanya. Memang sebagaimana kita ketahui lah cerita Nabi Daud. Nabi Daud itu punya anak namanya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud di samping menjadi nabi, menjadi rasul, oleh Allah loh, juga dijadikan raja bagi kaumnya. Rasul dan raja. Nah, ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum muslimin memilih dan mengangkat seorang pimpinan tertinggi, apakah di desa atau di lembaga atau di kalangan masyarakat. Jadi pimpinannya itu sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum muslimin. Ini pas untuk agama Islam, sehingga pimpinan itu dapat memimpin umat masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini,
Jadi di masyarakat atau di lembaga atau daerah-daerah itu. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pimpinan. Yang dimaksudkan itu antara lain ialah punya sifat keadilan, juga berpengetahuan yang memungkinkannya itu untuk bertindak sebagai hakim, bahkan sebagai mujtahid, tidak mempunyai cacat akal, cacat jiwa, serta mempunyai pengalaman yang cukup. Apalagi di situ tidak boleh pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Ini khalifah itu. Maka pimpinan-pimpinan itu tidak main-main. Harus memiliki unsur-unsur faktor-faktor yang istimewa yang sudah disebutkan tadi. Keadilan, berpengalaman, kebijaksanaan, berpengetahuan, berpendidikan, Masya Allah. Berkelakuan yang sangat baik, yaitu adil dan bijaksana. Insya Allah mudah-mudahan kita, generasi kita, bahkan kita sendiri berdoa seperti mempunyai sifat seperti, yaitu faktor-faktor pimpinan yang baik, khalifah yang baik. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.